Oke, kembali lagi bersama Lembur bersama Juventus sambil menunggu saat ini sudah ada Bang Madi Ahmad dari chapter Samarinda. Halo, apa kabar Bang Madi? Alhamdulillah, baik Pak dosen. Ini panggilnya apa nih, Pak dosen atau Pak Bucek nih? Bucek aja Bang. Oh iya, Iya. oke siap. Selamat tahun baru Islam Mm-mm. ya Bang, buat teman-teman yang Iya, merayakan. sama-sama. Dengan Bang Eko dari chapter Bogor. Benar ya Bang Eko ya? Ya, betul. Saya chapter Bogor sebenarnya, cuman udah lama nggak aktif. Terakhir aktif kapan Bang? Terakhir itu anak saya yang nomor 2 lahir 2014. 6 tahun yang lalu lah. 6 Udah tahun lama yang banget lalu. sih. Itu Scudetto ke berapa Juventus tuh? Scudetto ke berapa itu 2014. Sesuai umur saya 32 tahun. 32 tahun 32. 32. Scudetto ke 32. Berarti 33, yang sorry. 33 berarti yang kedua kali ya, berturut-turut itu ya. 2 apa 3 tuh ya? Scudetto ke 32 pas Ya. Juve datang ke Indonesia, benar. Oh, pas Juve. Itu yang kedua apa yang ketiga tuh secara berturut? Itu yang ketiga secara berturut. Yang ketiga kan? Ya, benar-benar. Ya, baru ganti Allegri kan? Iya. Waktu ke Indonesia, Abang hadir juga di GBK? Alhamdulillah hadir. Cuma belum ketemu Jadi, kita ya. belum ketemu. Jadi waktu itu jual tiket aja belum dijual. Tapi saya sudah ngomong sama Mas Bayu, saya pesan tiket duluan 3 tiket. Buat saya, 3 istri tiket. saya yang lagi hamil Ya, 8 bulan, sama yang nomor 1. Oke. 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 Bang, kalau nggak salah ketua pertama ya di chapter Samarinda, Bang Madi. Atau Ya, bagaimana, Bang? betul. Berdiri pada tanggal Japinda itu berdiri tanggal 6 Juni 2010. Waktu itu di Masterpiece Cafe namanya, di Jalan Dewi Sartika. Nah, waktu itu foundernya saya, terus Bang Ali, terus Ian, Aprian, sama Hairil Mahfud. Kalau project itu dia melalui dunia maya lewat forum www.juventusclubindonesia.com. Oh iya. Dia yang up JC Chapter Samarinda. Itu Bang Kojek. Oh iya. Ini dekat rumah sama Bang Kojek. Berarti udah 10 tahun ya chapter Samarinda ya, benar ya Bang? Iya, betul. Sebelahan dengan kantor saya tuh. Iya benar. Samarinda seberang. Ya. Oke, saya mungkin ketua yang lumayan periode yang lama, 3 tahun, yang lainnya 2 tahun. Bang Ali baru 1 tahun ya. Nanti tahun depan kan masa periodenya habis 2 tahun. Cuma nggak tahu nih masih terpilih lagi nanti atau enggak. Iya. Di 2021 masa artinya, jabatan Bang Ali. Kalau Bang Madi 2 periode atau 1 periode selama 3 tahun? 1 periode sih, cuman waktu itu belum tahu aturannya kan, ada ERT-nya itu kalau 1 periode itu 2 tahun gitu. Nah, jadi ya pas waktu itu 3 tahun ya sudah, harus, saya pikirnya harus ada regenerasi. Nah, jadi waktu itu yang menghentikan saya Bang Iqbal Gendut. Iya. Bang Iqbal. Waktu itu setelah Iqbal si Bang Roy, setelah Bang Roy terus Bayu, setelah Bayu baru Ali. Oh, artinya 1 periode ya masing-masing chapter Samarinda ya? Dari chapter Samarinda. Oh ya, 1 periode masing-masing ya? Iya, betul. Oke. Sejak kapan gemar sama tim sepak bola Juventus? Kalau saya
kenal Juve itu gara-gara, mungkin agak aneh ya, saya kenal Juve itu gara-gara penaltinya Roberto Baggio yang gagal di final Piala Dunia 94. Hmm. Nah, waktu Piala Dunia 94, gara-gara penaltinya Baggio gagal, saya jadi tertarik karena di berita orang-orang pada bilang dia pemain bintang, gagal. Saya jadi tertarik, loh dia main di mana sih sebenarnya. Nah, waktu tahun 90-an itu kan di Indonesia rata-rata yang dikenal adalah Liga Italia. Jadi semua pernah nonton RCTI dulu zamannya Rayana Jaka Surya kalau nggak salah. Nah, terus dulu PSSI Bareti, PSSI Primavera kan perginya ke Italia. Jadi ya saya juga tertarik ikut ke Italia dengan tim. Ya, jadi ikut-ikutan baca berita tentang Baggio itu dia main di mana sih? Main di Juve ternyata. Ya udah, walaupun tahun berikutnya Baggio akhirnya pindah, saya tetap di Juve sampai sekarang. Berarti sempat menonton Baggio main dengan seragam Juventus? Sempat, tapi itu musim terakhirnya kan? Ya, ya. 94-95 itu adalah musim terakhirnya Baggio di Juventus. Saya malah nggak sempat, Jadi, Bang, itu, ya, Bang. ya saya itu waktu itu masih kelas 6 SD. Saya ingat betul, saya nonton Piala Dunia 94 final pagi-pagi sebelum ke sekolah. Betul. Versus Brazil. Ya, betul. Iya. Ya, jadi saya kenal Juve ya gara-gara Baggio. Saya suka sama Juve ya gara-gara Baggio. Iya, walaupun musim terakhirnya ya. Berarti sempat menerima UCL 96? Betul sekali. Saya juga ikut nonton UCL 96, ikut sempat nonton Toyota 96. Del Piero jadi pemain terbaik, dapat kunci Piala Intertoto, Piala Intertoto juga nonton. Ya. Nah, kebetulan angkatan saya di SMP itu semuanya Juventus. Jadi zaman-zaman itu kan zaman Juve lagi jaya-jayanya. Ya. 96, 97, 98 kalau nggak salah 3 tahun berturut-turut masuk final, walaupun cuman satu yang pertama aja yang dapat juara kan. Iya. Final UCL. Marcelino Lippi ya saat itu ya. Betul, masih Marcelo Lippi. Wah. Saya juga mengikuti. Kipernya masih Angelo Peruzzi. Iya, saya mengikuti tapi lambat mengenalnya. SMP saya baru mengenal Juventus. Tapi sudah mengikuti di 94 itu saya sudah nonton Piala Dunia. Penaltinya ke atas. Ya, betul. Iya, benar. Tembak burung lah. Iya. Ada kuncirnya kan? Benar ya, Bang ya? Benar. Zamannya Bebeto sama Romario di Brasilnya. Iya, betul. Berarti kalau pemain legend favorit Juventus sudah pasti Roberto Baggio dong? Sudah pasti Roberto Baggio. Dua lagi siapa, Bang? Roberto Baggio mengenalkan saya sama Juve. Hah? Dua lagi siapa? Dua lagi legend. Saya senang sama permainan kerasnya si Montero sama Juliano. Back ya? Dua-duanya back. Makanya saya kalau main bola lebih milih di back. Karena selain badan saya yang besar, ya sudah nggak kuat lari sebenarnya. Jadi mending di belakang. Iya, salah satu. Oh ya, dua back legenda itu ya. Uruguay apa Paraguay ya, kalau nggak salah ya. Uruguay ya. Iya, benar-benar. Karena posisinya atau karena ketangguhannya? Karena ketangguhannya. Pokoknya ya zaman dulu, zaman saya masih di Papua itu kan, pokoknya prinsipnya bola lewat atau orang yang lewat. Ya sama lah kayak cara-caranya Montero atau Iliano yang pokoknya cuman bola atau orang yang lewat. Salah satu aja yang boleh lewat. Dua-duanya nggak boleh ya. Oke. Berarti udah 3 ya, Roberto Baggio. Roberto Baggio penyerang apa playmaker? Saya nanya. Penyerang. Oh, penyerang ya? Penyerang. Seingat saya dulu kan trio di depan itu Baggio, Raffanelli sama satu lagi siapa ya?
Gianluca Vialli. Iya, betul. Zaman ya. Baggio itu kan baru keluar karena Del Piero kan. Ya, generasi Del Piero masuk gitu kan, bener ya? Ya, Oke. Selama 10 tahun, Betul. ya, selama 10 tahun tentunya ada pemain legenda kalau kita bicara saat ini dari usia 10 tahun chapter Samarinda, pasti kita sudah bisa bilang bahwa pemain 10 tahun yang lalu saat kita idolakan itu mungkin sekarang udah legenda. Kalau boleh tahu dari Bang Madi, pemain legenda saat itu dan hingga dikagumi hingga saat ini siapa, Bang? Ya, Alessandro Del Piero. Sama kalau gitu. Itu waktu Scudetto yang 2012 ya, terakhir beliau di Juventus. Alasannya kenapa itu? Waktu itu juga pas ADP. Scudetto yang 6 tahun. Alessandro Del Piero. Iya. Ya waktu itu dia sering mencetak gol aja sih. Waktu tahu mulai bersinarnya tahun 97 kalau nggak salah ya. 97 98 itu udah mulai sering-sering, dia kan sering cetak gol. Iya. Tuh, jadi sukanya dengan Del Piero. Terus ditambah lagi tahun 2006 yang Juventus harus ke Serie B. Iya. Banyak tawaran klub yang menawarkan beliau, tapi beliau masih tetap bertahan. Nah, itu salut sama loyalitas ya, salah satu pemain yang betul. loyal. Bukannya 96 itu kita juara ya, UCL? Iya juara, cuman ya UCL. Cuman waktu itu Del Piero masih cadangan. Yang intinya kan waktu itu Ravanelli. Iya, siapa lagi itu yang botak itu? Vialli ya? Iya, Gianluca Vialli. Oh, 96 itu Del Piero masih cadangan ya, Bang ya? Iya, cadangan waktu itu. Nah, saya mulai bersinarnya itu 97. 97, ya benar, 97. Karena saya sukanya di 97. Waktu itu Kopan, pertama kali nonton bola, semifinal versus Fiorentina. Masih ada Batistuta. 97, benar. Iya. Nah, tapi mungkin sangat disayangkan sehingga tidak pensiun di Juventus. Komentar Bang Ali gimana tentang ADP? Ya mungkin ada ini ya, mungkin ada miskomunikasi antara ADP dengan manajemen. Jadi ya mengingat usia juga kan, beliau yang mungkin kurang produktif lagi sudah di Juve, ya mungkin jadi manajemen tidak memperpanjang kontrak beliau. Sangat disayangkan ya tidak menutup karirnya di Juventus. Ya itu saja sih. Waktu itu di klub Australia. Ya benar. Terakhir beliau. Iya. Lupa nama klubnya. Sydney FC. Iya. Iya rasanya Sydney FC. Iya Sydney FC di Australia. Selain ADP. Selain ADP legend ya? Yes, masih legend. Masih legend. Nedved. Nedved itu terkenal dengan kebolnya ya. Iya. Sayang sekali waktu itu pas final 2003 dia nggak bisa main ya waktu lawan Milan. Kalah penalti. Waktu itu akumulasi melawan Real Madrid. Iya. Aduh. Iya. 24 tahun ya ulah belum juara UCL. Kita sama-sama bersabar, Bang. Bang Ahmadi. Iya, betul. Oh, Nedved. Penantian itu lebih indah. Iya. Nedved kalau nggak salah saat itu posisinya Lazio lagi dalam posisi krisis keuangan ya.
Iya. Waktu itu Zidane ke Real Madrid. Iya. Waktu itu kan. Ya. Jadi Juve waktu itu membeli 3 pemain. Salah satunya Nedved, Thuram, dan Buffon. Iya, benar. Jadi lumayan. Waktu itu memang sampai final ya. Di situ. Tahun 2001 debutnya di Juve, rasanya. Kan 2001 Zidane pindah ke Real Madrid. Waktu itu termasuk pemain termahal kan? Iya. Zidane dibeli Real Madrid. Dan niatnya untuk mendapatkan UCL terkabul di Real Madrid. Dan sekarang sudah menjadi pelatih yang hebat. Iya. Waktu itu sedih juga sih, agak sedih juga Zidane pindah ke Real Madrid karena salah satu talenta terbaik lah. Berarti sempat menikmati masa-masa Trisula ya. Zidane, Del Piero, ADP, dan Inzaghi. Iya, betul. Iya. Satu generasi kalau gitu. Iya. Satu generasi kita, Bang. Betul. Iya. Usianya juga hampir sama kan? Iya. Momen terbaik selama aktif di chapter Bogor? Momen terbaik apa ya? Yang jelas yang pertama bisa nonton Juve langsung depan mata di GBK sama-sama teman-teman Juventini Bogor. Iya. Ya benar, Terus, karena saat itu kita memang difasilitasi ya masing-masing chapter ya, termasuk saya dari Samarinda juga difasilitasi. Benar. Betul. Yang makanya lain? itu waktu itu Mas Bayu tuh masih ketua chapter Bogor. Makanya saya langsung WhatsApp Mas Bayu minta, walaupun dia bilang tiket belum dijual Bang, saya bilangin nggak apa-apa, saya bayar aja duluan. Yang penting kita dapat tiket. Tiga tiket. Nah kebetulan saya dapat keuntungan sih sebenarnya, karena istri saya lagi hamil 8 bulan, jadi masuknya gampang walaupun pada ngantri waktu itu. Ya benar. Salah satu jurus jitu di masuk prioritas di kerumunan bawa anak kecil, ibu hamil. Makanya saya masuknya cepat. Iya, yang kadang bisa diprioritaskan lebih dulu ya. Dan Bang Eko jadi bagian dari prioritas itu ya, karena suaminya. Selain itu Bang, itu juga momen terbaik menurut saya sih hadir di sana. Dan selain itu momen terbaik lainnya bersama komunitas chapter Bogor. Apa ya? Paling nobar aja sih. Saya sering nobar. Ya ngerasain nobar bareng sama featuring sama Milanisti Bogor. Ya menang, gimana rasanya menang lawan Milan, ngejek mereka gitu kan. Iya. Dalam komunitas ya. Ya. Cuma pada saat itu memang Liga Italia kan naik turun. Berarti Bang Eko ini mengalami fase di mana lagi naiknya Liga Italia, terus lagi turunnya sampai Juventus juga ke Serie B. Sampai tidak ada lagi yang menyiarkan Liga Italia, terutama Juventus, kita sangat susah mencari beritanya, apalagi menonton. Walaupun sudah balik ke Serie A, tapi masih agak susah untuk menjadi top 3 di klasmen. Kan biasa yang disiarkan memang top 3 itu ya. Jadi mengalami fase itu ya, Bang Eko ya. Alhamdulillah mengalami semuanya, mengalami Juve di atas lagi suksesnya, mengalami Juve turun ke Serie B, cari koran itu, bola itu cuma dapat beritanya Juve itu di pojok-pojok kecil aja gitu kan. Iya, benar. Itu udah senang banget itu dapat majalah, cari majalah bola, majalah soccer, walaupun cuma dapat berita Juve itu cuma kolom-kolom kecil aja. Iya. Di sudut-sudut lagi. Iya, benar. Itu aja udah senang banget. Iya, benar. Karena sosial media tidak seaktif sekarang ya, mudah sekarang kita mencari info Serie B. Dulu itu ya masih parah lah. Ya, benar itu Bang Eko, saya juga merasakan waktu ke Serie B nyari beritanya aja susah. Jangankan berita, berharap disiarkan itu tidak mungkin. Karena terutama di TV tanah air, iya, nyari beritanya pun susah.
Jumat, Sabtu, Minggu kita nyari beritanya menang, nggak kalah atau gimana ya, benar ya. Ya. Siapa yang nyetak? Nah, terkait yang legend, kalau pemain saat ini yang favorit generasi Kalau saat CR7 ya. ini, ya CR7 untuk saat ini. Karena itu motivasinya luar biasa. CR7 mungkin sudah dikenal juga. Selain CR7, Bang Ali, Bang Madi, Selain CR7, Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Ya termasuk back tangguh. Back tangguh. Cuma sayangnya sering cedera sih. Sering cedera. Dan kalau nggak salah, Chiellini juga salah satu yang mendapat 9 gelar Scudetto plus 1 seri B ya. Betul. Kenapa Chiellini selain dari sisi loyalitas? Ya suka aja sih lihat dia bisa menghadang striker handal gitu. Sampai kepalanya berdarah-darah gitu kan. Ya termasuk pantang menyerah lah, tipe-tipe kalau El Spirito Juve gitu. Penerus Chiellini dari kondisi yang ada saat ini atau perlu tambahan pemain? Bagaimana, Bang? Penerus Chiellini, saya melihatnya ada di Demiral sih, penerus Chiellini. Orangnya juga ya lumayan tangguh. Bukankah Juventus identik dengan back yang berkebangsaan Itali? Iya, tapi jangan lupakan juga ada dulu Paulo Montero, itu dari Uruguay. Iya. Terus Igor Tudor, Kroasia. Sehingga layak kalau Demiral ya. Turki ya kalau tidak salah ya. Kan? Ya, Turki ya. Ya, Turki. Kok tidak di-like? The like itu bagus juga, cuman apa ya? Kalau saya menilainya itu kadang suka kadang blunder juga sih. Gara-gara sering handball ya. Atau gantung. Ya. Mungkin karena dia baru merasakan Serie A, berbeda dengan Demiral. Demiral kan sebelumnya sudah di Sassuolo. Beda atmosfer Liga Belanda ya sama Liga Italia. Mungkin. Sehingga perlu penyesuaian buat di-like. Pemain favorit saat ini selain CR7? Kalau saya tanya favorit saat ini lintas generasi pasti bilang semua CR7. Tapi menggarisbawahi selain CR7 siapa, Bang Eko? Kalau favorit sih sepertinya sekarang bukan ke favorit sih. Saya sih berharap mereka bertahan gitu misalnya. Pemain-pemain itu tetap bertahan. Kalau untuk favorit kayak zaman saya menyukai Baggio kayak gitu tuh, saya lebih ke timnya dibanding pemainnya. Pemain boleh siapa aja datang dan pergi, tapi timnya tetap Juventus buat saya. Tapi kalau saya boleh memilih, berharap sih berapa pemain nih yang boleh saya pilih nih? Dua aja ya dibatasin. Yeah. Oke. Kan CR7 udah satu. Oke, berarti 3 ya tambah CR7. Ya, jadi kan tinggal 2. Ya, oke lah. Kalau saya sih berharapnya sih Dybala sama Demiral lah bertahan. Tetap satu posisi back ya? Ya,
Karena saya melihat Demiral itu seperti reinkarnasinya back idola saya zaman dahulu kala. Iya, yang tadi disebutin. Ya, Benar, benar, benar. Jadi berharap dua pemain itu ya sekarang muncul. ya. Yang Oke, pertama karena kalau karena Demiral back mainnya seperti idola saya sebelumnya, terus kelihatannya Dybala itu seperti apa ya, calon penerusnya Del Piero masa depan lah. tapi kan lagi isu ditawar-tawar dan menawar di bala. Saya sih berharap sih enggak. Makanya tadi saya bilang, kalau Iya, saya bisa milih, ya kalau bisa jangan dilepas lah. iya. Ya, saya setuju sama Bang Eko. Kita sampai pada posisi tim. Jadi pemain tuh bisa datang dan pergi. Sehingga kita memahami bursa transfer itu sehingga kita pada posisi sekarang udah ke tim ya kita ya. Ya, Juventus lebih posisi kepada kita sebagai fans timnya. Bonus lah untuk kita pemain untuk mengidolakan 1-2 walaupun kita juga sudah paham sekali dia akan bisa pergi dan datang. Dan legend akan selalu hadir di antara yang datang dan pergi. Salah satunya betul. Cielini, Bargazi ya. Buffon pun harus balik ya. Nah, selama 10 tahun di chapter ada momen-momen yang atau program atau momen di saat-saat yang tidak dilupakan dari Bang Madi? Selama 10 tahun chapter Samarinda itu momen yang mengesankan buat saya itu waktu itu pas Scudetto 2012. Itu kan waktu Antonio Conte itu wah penantian 6 tahun yang luar biasa. Terus yang kedua mengikuti Gatnas pertama kali di Cibubur, Gatnas JCI, Gatnas kelima. Itu lumayan banyak pesertanya waktu itu. Terus yang ketiga bisa menyaksikan Juve di GBK itu. Oh ya, selama 10 tahun. Iya. Tahun 2014. Ya, benar-benar. Dan saya dibantu untuk hadir di sana. Terima kasih Betul, untuk betul. 2014-nya. Iya. Oh, ada 3 momen itu ya. Bukankah kondisi dari seri B ke Scudetto itu susah sekali kita mencari berita tentang Juventus dan siaran-siaran Juventus ya kondisi saat itu ya. Iya betul. Waktu itu 2006 ya. 2006 yang Juve ke degradasi, sedangkan kita JCI Chapter Samarinda berdiri kan 2010. Jadi selangnya kan 4 tahun. Ya waktu itu sudah ada belum ada TV nasional juga yang live Serie A. Jadi waktu itu streaming, mencari kafe pun susah dulu tuh. Kafe untuk streaming karena tidak ada TV nasional yang menyiarkan. Itu pun ya bisa dihitung orang pagi subuh-subuh kan mainnya. Memang agak susah ya kondisi saat itu ya untuk mengembangkan atau mensosialisasikan komunitas. Tapi sejauh ini Bang Madi kan udah cukup lama di komunitas terutama yang Juventus ini. Memang pola komunitas itu untuk dikembangkan itu memang ada kendala atau ada pengalaman yang bisa di-share? Nggak apa-apa, lanjut. Sebagai penerus aman aja. Kendalanya itu tadi mungkin kurangnya ini sosialisasi ya kendalanya. Padahal kita sudah waktu itu sudah ada Facebook kan, jadi promonya itu lewat Facebook. Ya sekarang
sekarang sudah alhamdulillah sudah ada WA, jadi informasi tentang komunitas kan bisa di-share di grup WA. Sama sekarang yang Cuman, kita lakukan juga sebagai fasilitas untuk ya betul. Untuk kedepannya Kalau dulu komunitas. Kalau dulu waktu baru pertama itu ya dari Facebook itu aja, sama ini masih aktif ini www.juventusclubindonesia.com itu mempromosikan chapter kita. Saya ingat dulu ada buku anggota juga yang rajin dicatat ya. Itu masih berlanjut sebagai kearsipan komunitas. Ya, saya ingat itu buku sekolah, buku sekolah waktu itu ada nama, iuran, anggaran. Itu setiap ada member baru itu, kalau ada member baru, dulu kan belum ada WA, belum ada, jadi waktu itu untuk ada misalnya event-event dari Chapter Samarinda itu kan lewat SMS itu. Dulu masih zamannya SMS, jadi ya mempromosikannya lewat situ, memberitahukan kepada anggota. Iya. Dan sekarang yang aktif sepak bola lapangan besar ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dan betul, saya lihat memang posisi untuk sepak bola namanya sepak bola kan ya, sepak bola gitu lapangan besar memang lebih banyak menjaring anggota atau memang kolaborasi dengan komunitas lain. Pada dasarnya sih untuk menjaring anggota baru, ya. Terus juga ya sebagai silaturahmi sesama Juventino, sesama Juventini. Itu tidak. Jadi ya artinya tidak ada gap antara member lama dan member baru. Ya, dengan betul. Adanya itu football itu gitu loh. Artinya buat bisa membaur. Ya, membaur terus kita bawa happy dan olahraga ya. Betul. Oke. Itu juga kalau tidak salah saya lihat mungkin di lingkungan kerja di kampus memang banyak juga fans Juventus atau penggemar Juventus itu tapi tidak terdata ya di komunitas itu juga banyak ya. Iya, banyak. Banyak sih. Ada juga ya memang mungkin karena malu-malu kali ya untuk bergabung ke JCI Samarinda. Perbedaan usia kali ya antara. Ya bisa jadi. Sehingga takut mereka yang di sini nih yang usia lebih bawah takut nggak nyambung nih ketemu. Padahal kalau sekarang kita bicara tentang sepak bola, bicara tentang Juventus itu lintas generasi sebenarnya bisa karena sepak bola menyatukan itu. Betul. Oke Bang, terkait nama terakhir Buffon, ada rumor yang mengatakan Buffon ke PSG untuk melengkapi tropinya. Salah satu tropi yang diharapkan ialah UCL. Dan rumor itu kembali ramai saat ini setelah PSG masuk final, belum tentu juara, ya kan? Tanggapan Bang Eko terkait rumor Buffon tersebut, apakah itu suatu kutukan bagi Buffon atau memang hanya kurang beruntung saja? Mau dibilang kutukan, kutukannya siapa? Kalau kau bilang kutukannya Muntari, saya rasa sejak golnya Muntari pun Milan nggak pernah dapat piala sampai sekarang. Iya. Jadi sama aja, kutukan Muntari itu buat siapa sebenarnya? Cuman itu tadi, memang betul mungkin Buffon pergi ke PSG dengan harapan karena di sana ada Neymar, ada Mbappe, peluangnya lebih besar untuk dapat UCL. Tapi toh cuman setahun di sana nggak dapat apa-apa, cuman dapat juara Liga Prancis dan akhirnya balik lagi. Cuman ya saya sih berharap di akhir karirnya dia bisa dapat UCL lah. Ya memang tidak semua pemain bintang dapat UCL. Banyak contohnya kayak Ibra, kayak Maldini. Kayak Maldini, kayak siapa ya? Maldini dapat loh 2013. Maldini dapat UCL ya benar. Ya.
banyak pemain-pemain bintang juga yang nggak dapat UCL. Cuman saya sih berharap di akhir karirnya Buffon dapat UCL lah satu Kalau tidak salah minimal lah. diperpanjang 1 tahun ya. Betul, bareng sama Ciel ini kalau nggak salah dia diperpanjang setahun kan. Mau dikolaborasi dengan manajer atau pelatih terbaru Pirlo. Walaupun berharap bukan Pirlo ya. Ya, tapi sudah tetap Pirlo. Ya kita kembali Ya. ke yang tadi. Kita tim. Ya. Kita tim. Ya, makanya ya walaupun seperti musim lalu nggak suka sama berharap Sari. bukan Sari, dapat Sari ya mau gimana lagi. Iya. Yang penting ya tetap Juve lah kita. Iya. Nah, walaupun Juventus tidak hadir di final UCL dan tim yang sudah masuk UCL udah PSG dan Bayer. Prediksi Bang Eko? Saya sih harapan saya ya biar Buffon tidak jadi bulan-bulanan parah ya. Saya sih berharap Bayern Munchen yang juaranya. Bayern. Terus terang ya. Iya. Berarti kalau tetap PSG yang melindungi PSG yang Buffon juara ya. Kira-kira begitulah. Iya. Memang harus bayar, Bang. Karena bayar itu lini per lini solid. Kolektivitasnya tinggi. Ya, saya sih memang kan nonton sejak Juve gugur di 16 besar, saya langsung nggak nonton UCL. Dari tiap tahun selalu gitu. Setiap kalau Juve nggak lolos lagi, saya nggak akan nonton UCL lagi. Saya nonton UCL karena Juve. Iya, benar. Kalau itu saya sama dengan Bang Eko. Jadi skornya berapa untuk Bayar? Berapa ya? Saya sih berharap PSG dibantai sih. Kayak Barca dibantai. Berapa? Bantainya berapa nih? Ya, 5-0 cukup lah. Final loh ini, Bang. Oke. Betul. Oke, lanjut terakhir, Bang Madi. Ini kan udah jelas ada rumor. Ada rumor ya, ada rumor bahwa Buffon itu pindah ke PSG saat itu karena ingin melengkapi tropinya di UCL. Tapi saat itu gagal, setahun saja kalau tidak salah gagal. Terus setelah itu dia kembali ke Juventus dengan adanya CR7. Harapan itu kembali ada untuk melengkapi trofi UCL. Tapi di tahun kedua pun masih gagal. Dan sedikit ada meme di beberapa sosial media. PSG akhirnya bisa masuk ke final. Tapi final. Belum tentu kan, belum tentu juara. Iya, belum tentu juara. Ya, tanggapan Bang Madi, apakah ini memang kutukan dari Buffon atau seperti apa? Ya, gimana ya? Komentarnya ya hal yang lumrah sih untuk semua pemain kan untuk mendapatkan trofi UCL. Ya memang nasibnya Buffon kali ya untuk harus puasa dulu meraih gelar UCL, ya berharap setahun lagi kan untuk bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi impian Buffon dan kita juga semua penantian yang cukup lama. Iya. Oke, prediksinya walaupun tidak ada Juventus di final, PSG Bayern Munchen. Saya dukung Bayern Munchen. Oh, Bayern Munchen. Karena ngalahin klub Katalan kemarin ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kayak saya lihat memang artinya secara kolektivitas permainan sudah menyatu banget, sudah artinya enak aja ditontonnya gitu loh. Yang tadi malam lawan Lyon aja yang Lyon memakai pertahanan Grendel bisa 3-0. Iya, benar 3-0. City saja kesulitan menembus Juve juga kan waktu di kandang di Allianz. Iya. Sedangkan Bayern Munchen
bisa lebih dari 2 gol. Dan jadi itu prediksi saya bisa Bayar juara UCL tahun ya. ini, Bayern Munchen. Skor 2-0. 2-0 sama kalau gitu 2-0 ya. 2-0. Oke, Bang Madi, terima kasih untuk waktunya. Salam buat Sama-sama. keluarga dan sehat selalu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Eko. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bang Bucek. Kita ikut lagi kah? Cristiano Ronaldo dijual apa enggak? Saya sih berharap enggak. Malah saya seperti yang saya bilang kemarin, kalau harapan saya sih saya pengen ngelihat Ronaldo dan Messi main bersama di Juventus kalau boleh. Amin. Amin. Oke Bang Eko, terima kasih. Ya, sama-sama.